Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-76. Nah, pada episode spesial part ke-75 sebelumnya itu, tim Yamato pun mendapatkan informasi bahwa ada makam tersembunyi yang telah dicuri kembali. Karena hal tersebut, Boruto dan yang lain bergegas untuk pergi mengejar mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。 Adegan dimulai dengan Kawaki yang berkata, "Akhirnya aku tak terjebak di tempat yang membosankan ini." Tak lama setelah itu, pintu gerbang kuil pun dibuka. Terlihat tim Boruto dan yang lain mulai bergerak ke dalam hutan. Tak lama setelah itu, adegan pun beralih ke Yamato. Sambil melompati pohon demi pohon, Yamato berkata, "Makam tersembunyi arahnya bukan ke sini." Chiriku berkata, "Mereka mencari peti yang berat, mayat, dan semuanya." Kuil api dari arah timur, barat, utara, dan tengahnya dikelilingi tebing curam. Jika mereka kabur ke negeri tetangga dengan bawa peti mati, berarti mereka ke arah selatan. Mendengar perkataan Chiriku, Yamato membalas, "Aku paham." Dengan raut wajahnya heran, Chiriku berkata kembali, "Ngomong-ngomong, kenapa dua orang itu bisa terbang di udara?" Sambil tersenyum, Yamato membalas, "Intinya mereka mempunyai kemampuan untuk terbang dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Mungkin begitu." Adegan pun beralih ke Boruto dan Kawaki. Boruto berkata, "Apa kau melihatnya, Kawaki?" Kawaki membalas, "Ya, aku melihatnya. Jadi itu mencuri makamnya ya." Di sisi lain, akhirnya tim Yamato dan yang lain sampai di tempat tebing yang curam. Sarada berkata, "Lihat, peti itu bergerak secara tidak wajar." Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Boruto dan Kawaki sekarang sedang mengejar mereka." Adegan pun beralih ke Boruto yang melempar shuriken ke peti mati tersebut. Terlihat shuriken itu menancap tepat di atas peti mati itu. Tak lama setelah itu, Boruto langsung memegang bahu Kawaki dan langsung menggunakan Hiraisen untuk berteleport. Dengan cepat, Kawaki langsung mengubah bentuk tangan kanannya dan menangkap satu peti mati. Ketika Kawaki sedang memegang peti mati tersebut, peti mati itu tiba-tiba berputar dan masuk ke dalam bawah tanah. Karena Kawaki tidak mau melepaskan peti mati itu, dia pun akhirnya tertarik dan masuk ke dalam tanah yang sangat kecil tersebut. Di sisi lain, Boruto yang lain itu berkata, "Kawaki." Di saat yang bersamaan, tiba-tiba peti mati yang lain juga masuk ke dalam tanah. Adegan pun beralih ke tim Yamato dan Sora yang turun untuk menghampiri Boruto. Setelah sampai, Sarada berkata, "Apa kau tidak apa-apa, Boruto?" Boruto membalas, "Ya, aku baik saja." Dengan raut wajah yang bingung, Naruto berkata, "Di mana Kawaki?" Sambil menunjuk ke arah lubang tersebut, Boruto berkata, "Kawaki masuk ke dalam lubang itu bersama dengan peti mati." Mendengar perkataan Boruto, semua orang pun terkejut. Yamato berkata, "Mustahil. Tulangnya bisa remuk jika memaksa masuk ke sana." Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Kapten Yamato tidak perlu khawatir. Dia tahu apa yang harus dia lakukan." Yamato berkata kembali, "Tapi kita juga kehilangan jejak musuh." Adegan pun beralih di pilar batu yang sangat tinggi yang tak jauh dari tempat Boruto berada. Terlihat 4 peti itu pun muncul dari dalam batu tersebut. Ternyata ada seseorang yang memanggil peti mati itu. Orang itu berkata, "Lama tidak berjumpa. Sudah lama aku tunggu Fajar Negeri Api. Kalian belum saatnya mati. Situasi tak terduga ada sesuatu yang membentuk pengaturan baik. Apa kalian melakukan pemanggilan?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, orang itu pun memanggil 3 anggotanya. Terlihat 3 orang tersebut di atas tebing dan menunggu perintah dari pimpinan mereka. Orang itu melanjutkan perkataannya, "Aku akan menyapanya." Setelah menerima perintah dari orang itu, mereka pun pergi. Fuan berkata, "Ini diagram desain, pindahkanlah tanpa merusaknya. Ini mahakarya sekali seumur hidup dengan kualitas sempurna." Melihat gambar di gulungan tersebut, Fudo berkata, "Sombong sekali. Akulah seharusnya hanya melakukannya. Meskipun itu mahakarya, percuma coret-coret jika tak bisa kupindahkan." Sambil tertawa, Fuan berkata, "Kau tak tahu, dengan cetakan balik kayu, orang yang hidup dalam sejarah bukan orang yang mengukir, melainkan seniman yang menciptakan desain." Mendengar perkataan Fuan, Fudo pun tidak kesal. Di sisi lain, Fuka berkata, "Pria yang banyak omong tak disukai. Jadi, cepat mulai. Jika tidak, Furido, mantan anggota 12 shinobi pelindung akan mencekikmu." Mendengar perkataan Fuka, Fuan berkata, "Seram sekali. Maka, kuserahkan padamu, Fudo."
Sambil mendekat ke arah gulangan jutsu tersebut, Fudo berkata, "Ya, akan kulakukan." Terlihat Fudo langsung membentuk segel tangan dan menggunakan Kuchiyose. Sambil meletakkan tangannya ke gulangan tersebut, Fudo berkata, "Doton, Witenpen." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto langsung menyuruh mereka untuk menjauh dari tempat ini. Mendengar perkataan Boruto, semua orang pun melompat dan menghindari pilar batu yang muncul dari dalam tanah. Tak hanya satu pilar, banyak pilar batu yang lain muncul membentuk labirin. Terlihat semua orang menghindari semua pilar batu tersebut. Di sisi lain, Boruto langsung melakukan 6 shuriken dan melemparkannya di pilar batu yang ada di sekitarnya. Melihat Himawari dan Sarada yang kesulitan, Boruto langsung terbang ke arahnya dan menggunakan Hiraishin. Terlihat Boruto, Sarada, dan Himawari berada di atas pilar batu. Sementara Mitsuki dia langsung memanjangkan tangannya untuk menyelamatkan Naruto dan Sora. Di sisi lain, Cell langsung menggunakan Chojo Giga Elang untuk menyelamatkan Sakura. Di satu sisi yang lain, tampak Chiriku yang berada di atas tebing pun terkejut. Chiriku berkata, "Apa ini? Perubahan geologis sebanyak ini dengan elemen tanah?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Chiri pun terjatuh dan masuk ke dalam labirin tersebut. Adegan pun beralih ke Boruto yang bersama Sarada dan Himawari. Boruto berkata, "Sepertinya lawan kita menguasai elemen tanah. Dia mampu menciptakan jebakan yang sebesar ini. Sebisa mungkin jangan melangkah sembarangan." Ketika Boruto menghampiri Himawari, tiba-tiba Boruto terkena jebakan dan masuk ke dalam lubang yang sangat dalam. Lalu lubang itu pun tertutup sehingga Sarada dan Himawari tidak bisa menolong Boruto. Terlihat Boruto sudah berada di sebuah gua yang gelap dan mencari jalan keluar. Boruto berkata, "Tempat apa ini?" Di sisi lain, Momoshiki membalas, "Kau hanya memperingati mereka untuk tidak terkena jebakan. Tapi coba lihat, kau sekarang sudah terkurung di batu-batu ini." Dengan raut wajah yang kesal, Boruto berkata, "Jika kau tidak ingin membantu, lebih baik kau diam saja." Sambil tersenyum, Momoshiki berkata, "Gunakan karma tahap ketigamu, Boruto. Gunakan mata Byakugan milikku untuk mencari jalan dan menemukan orang yang ada di sini." Mendengar perkataan Momoshiki, Boruto membalas, "Tumben sekali." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun mengaktifkan karma tahap ketiga dan memunculkan mata Byakugan. Terlihat Boruto pun menggunakan kekuatan tembus pandang dari Byakugan dan menemukan Naruto. Tak hanya Naruto, Boruto juga menemukan Sai dan Yamato yang ada di sisi yang berlawanan. Boruto berkata, "Lebih baik aku menyusul ke tempat ayah." Adegan pun beralih ke Mitsuki yang bertemu dengan Sakura dan Sora. Mitsuki berkata, "Di mana Sai?" Sakura membalas, "Aku berpisah dengannya dan aku tidak tahu dia ada di mana." Mitsuki berkata kembali, "Bagaimana dengan Kapten Yamato dan Naruto?" Sakura membalas, "Kapten Yamato dan Naruto juga terjebak di dalam bawah tanah ini." Mendengar perkataan Sakura, Mitsuki langsung bergegas berkeliling untuk mencari mereka. Namun Sakura memperingati Mitsuki untuk tidak berlari. Karena hal tersebut, Mitsuki pun masuk ke dalam jebakan dan berada di lorong yang sangat sempit. Melihat hal tersebut, Mitsuki pun melakukan Sage Mode dan menghancurkan semua batu yang menghalangi jalannya. Adegan pun beralih ke Yamato yang juga terjebak. Melihat dinding batu itu semakin mengecil, Yamato berkata, "Mereka berniat menghancurkanku seperti ini ya. Mungkin aku tak akan diberi waktu untuk naik." Kalau begitu, setelah mengatakan hal tersebut, Yamato pun menggunakan Mokuton untuk menahan dinding tersebut. Setelah selesai, Yamato pun naik hingga mencapai permukaan yang cukup luas. Yamato berkata, mereka memasang jebakan secara besar-besaran. Ketika Yamato berjalan untuk menemukan jalan keluar, tiba-tiba Fudo berkata, "Jurusku sempurna, namun tak kusangka kau masih hidup dengan jurus kami." Fuen mungkin tak menindaklanjuti dengan eksekusi desainnya. Mendengar hal tersebut, Yamato langsung membalikkan badan dan menggunakan Mokuton. Terlihat Mokuton tersebut melilit tubuh Fudo. Dengan raut wajah yang terkejut, Fudo berkata, "Jangan bilang itu elemen kayu. Siapa kau?" Yamato membalas, "Siapa kau? Seharusnya aku yang bertanya. Apa tujuan kalian mencuri mayat-mayat itu?" Fudo berkata, "Aku tak perlu menjawab pertanyaan orang yang akan mati." Dengan raut wajah yang serius, Yamato berkata kembali, "Kalau begitu, akan kupaksa kamu memberitahuku." Mendengar perkataan Yamato, Fudo pun tersenyum dan berkata, "Kau mau adu kekuatan denganku? Itu percuma." Sambil membuat segel tangan, Fudo berkata, "Doton, Ari Jogoku." Terlihat Yamato pun terhisap ke tanah oleh pasir hisap. Sambil tertawa, Fudo berkata, "Pengguna elemen kayu sungguh mengecewakan. Kurasa membawamu itu sia-sia." Tapi tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Yamato pun menggunakan Mokuton dan keluar dari pasir hisap itu. Melihat Yamato, Fudo berkata, "Sudah kuduga serangan langsung akan cocok untukmu." Setelah mengatakan hal tersebut, Fudo pun menghancurkan Mokuton dari tubuhnya.
Lalu Fudo melompat ke arah Yamato untuk melancarkan pukulannya. Namun tiba-tiba dinding yang berada di samping Fudo hancur dan membuat Fudo terpental jauh dan menabrak dinding. Ternyata Mitsuki berhasil menemukan keberadaan Yamato. Mitsuki berkata, rupanya Kapten Yamato ada di sini. Di sisi lain, Fudo pun bangkit dan terkejut melihat Mitsuki. Fudo berkata, siapa kau? Sambil melihat ke arah Yamato, Mitsuki berkata, dia siapa? Yamato membalas, dia adalah orang yang mencuri makam itu. Sambil tersenyum, Fudo berkata kembali, Modo sekalipun aku tidak akan takut. Lagi pula kekuatan kalian jauh di bawahku. Adegan pun beralih ke Mitsuki kembali. Dengan raut wajah serius, Mitsuki berkata, benarkah? Kuharap perkataanmu sesuai dengan kemampuan milikmu. Terlihat Mitsuki langsung melakukan Sage Mode di hadapan Fudo. Melihat hal tersebut, Fudo pun terkejut dan berkata, kekuatan apa itu? Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah sekian lama, akhirnya Boruto bekerja sama dengan Momoshiki. Sementara itu, Mitsuki melakukan Sage Mode di hadapan Fudo. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-77. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.